Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zafira Azizah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung dari jurusan Tadris Matematika dengan NIM 12204193257. Pada video pembelajaran ini, kita akan sama-sama belajar tentang materi sistem persamaan linier dua variabel. Baiklah, langsung saja ke materi. Sebelum membahas materi sistem persamaan linier dua variabel, kita harus paham dulu dengan persamaan linier. Apa itu persamaan linier? Persamaan linier atau yang jika disingkat menjadi PL adalah sebuah persamaan yang hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Agar benar-benar paham, kita perhatikan tabel ini. Tabel sebelah kiri merupakan contoh persamaan linier, dan tabel sebelah kanan merupakan contoh yang bukan persamaan linier. Perhatikan contoh persamaan linier yang pertama. 2x dikurang 7 sama dengan 3. Variabelnya adalah x dan variabel tersebut berpangkat 1. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 11. Di sini variabelnya adalah x dan y, dan kedua variabel tersebut juga berpangkat 1. Lalu untuk persamaan yang ketiga yaitu 3a ditambah 4b dikurang 5 sama dengan 2c. Pada persamaan ini yang merupakan variabel adalah a, b, c. Tidak selalu variabel berhuruf xy ya, bisa juga dengan p, q, r atau abc. Nah, pada persamaan ini variabel ABC-nya berpangkat 1, maka merupakan contoh dari persamaan linier. Selanjutnya, perhatikan contoh bukan persamaan linier yang pertama. Persamaannya adalah x kuadrat dikurang 5 sama dengan 20. Variabel pada persamaan ini adalah x dan x-nya berpangkat 2. Maka ini merupakan contoh bukan persamaan linier. Kemudian persamaan yang kedua yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Pada persamaan ini variabel x dan y-nya tidak berpangkat 1 melainkan berpangkat 2. Maka ini juga contoh bukan persamaan linier. Lalu untuk persamaan yang ketiga sudah jelas sekali ya, variabel ABC-nya bukan berpangkat 1. Maka ini juga contoh dari bukan persamaan linier. Bisa dipahami ya sekarang mana yang persamaan linier dan mana yang bukan persamaan linier. Selanjutnya kita akan membahas tentang solusi atau penyelesaian pada persamaan linier. Solusi dari suatu persamaan linier adalah nilai-nilai yang dapat menggantikan variabelnya, sehingga persamaannya bernilai benar. Di sini saya sudah menyiapkan 3 persamaan linier, dan kita akan mencari solusi dari persamaan tersebut. Persamaan yang pertama yaitu 2x dikurang 7 sama dengan 3. Solusinya sudah diketahui yaitu x sama dengan 5. Cara menentukan solusinya yaitu negatif 7 kita pindah ruaskan ke kanan dan menjadi positif 7. Maka hasil x-nya adalah 5. Kemudian kita uji nilai x ke persamaannya. Hasilnya sama seperti yang di persamaan. Maka solusi persamaan tersebut benar x sama dengan 5. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 11. Solusi dari persamaan tersebut bisa saja x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Karena kalau dimasukkan ke persamaannya, hasilnya sama kan seperti di persamaan. Lalu bagaimana kalau solusinya x sama dengan 5 dan y sama dengan min 1? Kalau dimasukkan hasilnya sama juga kan seperti di persamaan. Jadi kalau begini solusi yang benar yang pertama atau yang kedua ya? Nah, kalau ada dua variabel seperti ini, maka kita membutuhkan dua persamaan juga untuk mencari solusinya. Lalu untuk persamaan yang ketiga ada 3 variabel kan? Berarti kita membutuhkan 3 persamaan untuk mencari solusinya. Inilah nanti yang dinamakan sistem persamaan linier. Untuk lebih paham kita bahas selanjutnya. Apa itu sistem persamaan linier? Sistem persamaan linier adalah kumpulan beberapa persamaan linier yang bekerja secara bersamaan. Berarti minimal ada 2 persamaan linier yang bekerja secara bersamaan agar bisa disebut sistem persamaan linier. Nah, di sini saya sudah tuliskan catatannya, yaitu
Jika terdapat dua variabel, maka dibutuhkan dua persamaan juga untuk menyelesaikannya. Perhatikan contoh persamaan linier pada tabel. Persamaan yang pertama, variabelnya ada satu, yaitu X. Maka bisa langsung dikerjakan tanpa harus memerlukan persamaan yang lain. Lalu pada persamaan yang kedua, variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Maka dibutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikannya. Begitu pula dengan persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga ini mempunyai tiga variabel, yaitu A, B, dan C. Maka dibutuhkan tiga persamaan untuk menyelesaikannya. Sekarang kita perhatikan contoh sistem persamaan linier. Pada persamaan ini ada dua variabel, yaitu X dan Y. Maka di sini sudah tertera ada dua persamaan juga untuk menyelesaikannya. Bisa dipahami ya materi ini? Nah, sekarang kita akan mempelajari materi sistem persamaan linier dua variabel, atau jika disingkat akan menjadi SPLDV. SPLDV adalah sistem persamaan linier yang memiliki dua variabel. Untuk menentukan solusi dari SPLDV ada 4 cara. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang terakhir yaitu metode campuran. Cara menentukan solusi dari SPLDV menggunakan metode tersebut akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas cara menentukan solusi menggunakan metode grafik. Ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama, gambarlah grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius dengan rapi. Dan kedua, titik pertemuan kedua garis merupakan solusi dari SPLDV. Makanya diusahakan menggambar grafiknya dengan rapi agar terlihat jelas titik pertemuan dari kedua garis tersebut. Agar benar-benar paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan solusi dari persamaan 2x dikurangi sama dengan 4 dan x dikurangi sama dengan 1 dengan metode grafik. Langkah pertama, kita gambar grafik dari masing-masing persamaan. Berarti yang dicari terlebih dulu yaitu titik potong pada sumbu x dan sumbu y pada persamaan. Baiklah, kita kerjakan persamaan pertama yaitu 2x dikurangi sama dengan 4. Untuk mencari titik potong pada sumbu x, nilai y-nya sama dengan 0. Maka hasil x-nya adalah 2. Jadi titik potongnya adalah 2,0. Kemudian untuk mencari titik potong pada sumbu y, nilai x-nya sama dengan 0. Maka hasil y adalah negatif 4. Jadi titik potongnya adalah 0,-4. Setelah itu kita gambar grafiknya dan akan menjadi seperti ini. Lalu kita kerjakan persamaan yang kedua yaitu x dikurangi sama dengan 1. Untuk mencari titik potong pada sumbu x, nilai y-nya sama dengan 0. Maka hasil x-nya adalah 1. Jadi titik potongnya adalah 1,0. Kemudian untuk mencari titik potong pada sumbu y, nilai x-nya sama dengan 0. Maka hasil y adalah negatif 1. Jadi titik potongnya adalah 0,-1. Setelah itu kita gambar grafiknya dan akan menjadi seperti ini. Kemudian kita kerjakan langkah kedua yaitu titik pertemuan kedua garis tersebut merupakan solusi dari SPLDV. Nah, di sini titik pertemuannya adalah 3,2. Jadi solusi dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara yang kedua dalam menentukan solusi, yaitu menggunakan metode substitusi. Sebelum kita belajar cara menentukan solusi menggunakan metode substitusi, kita harus paham dulu apa itu metode substitusi. Substitusi artinya pergantian. Dalam aljabar, metode substitusi merupakan salah satu cara menyelesaikan bentuk aljabar dengan menggantikan suatu variabel dengan variabel lain yang senilai. Contohnya seperti ini.
Misalkan ada persamaan 6x dikurang 5 dan diketahui nilai x-nya adalah 4. Maka nilai x sama dengan 4 ini bisa menggantikan x pada persamaan tadi. Sehingga persamaan ini akan menjadi 6 dikali 4 dikurang 5 dan hasilnya adalah 19. Nah, proses pengganti nilai x dengan 4 ini adalah salah satu contoh penggunaan metode substitusi. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan membahas cara menyelesaikan SPLDV atau menentukan solusi dengan menggunakan metode substitusi. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kedua, masukkan hasil tersebut ke persamaan lain. Dan ketiga, lakukan lagi hingga menemukan semua nilai variabelnya. Kita coba contohnya, tentukan solusi dari persamaan 2x dikurangi sama dengan 4 dan x dikurangi sama dengan 1. Di sini ada 2 persamaan. Persamaan pertama, 2x dikurangi sama dengan 4 dan persamaan kedua yaitu x dikurangi sama dengan 1. Langkah pertama, ubah salah satu persamaan menjadi x sama dengan atau y sama dengan. Kalian bebas mau pilih persamaan yang mana. Tapi saran saya pilih persamaan yang paling simpel. Di sini persamaan yang kedua kelihatan lebih simpel kan? Jadi kita proses persamaan kedua aja ya. Saya jadikan bentuk X sama dengan, maka negatif Y kita pindahkan ke kanan dan persamaannya menjadi X sama dengan 1 ditambah Y. Langkah kedua, masukkan nilai X ke persamaan yang lain. Berarti nilai X kita masukkan ke persamaan yang pertama ya. Setiap kali kita lihat X, kita ganti dengan 1 tambah Y, dan hasilnya adalah Y sama dengan 2. Lanjut ke langkah ketiga, lakukan lagi hingga menemukan semua nilai variabelnya. Di sini, nilai variabel yang belum ada adalah variabel X. Untuk mencarinya, kita ganti variabel Y dengan nilai 2 pada persamaan X sama dengan 1 tambah Y. Maka hasilnya adalah X sama dengan 3. Jadi, solusi dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas cara yang ketiga dalam menentukan solusi, yaitu menggunakan metode eliminasi. Sebelum kita belajar cara menentukan solusi menggunakan metode eliminasi, kita harus paham dulu apa itu metode eliminasi. Eliminasi artinya penghilangan. Dalam aljabar, metode eliminasi merupakan salah satu cara menyelesaikan bentuk aljabar dengan menghilangkan suatu variabel, sehingga tersisa variabel lain. Contohnya seperti ini. Misalkan ada persamaan 2x ditambah 6y sama dengan 12 dan 2x ditambah 4y sama dengan 8. Coba perhatikan kalau kita kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Jadinya seperti ini kan? Dari sini kalau kita lihat yang tadinya ada 2 variabel yaitu X dan Y, setelah kita proses menjadi satu variabel yaitu Y. Nah, proses menghilangkan satu variabel ini adalah salah satu contoh penggunaan metode eliminasi. Sekarang kita akan membahas cara menyelesaikan SPLDV atau menentukan solusi dengan menggunakan metode eliminasi. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, letakkan kedua persamaan ke dalam urutan yang sama. Kedua, samakan koefisien salah satu variabel. Yang ketiga, eliminasi variabel yang koefisiennya sudah sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Dan keempat, ulangi langkah 1-3 untuk menentukan nilai variabel lain. Kita coba contohnya. Tentukan solusi dari persamaan 2x dikurangi sama dengan 4 dan x dikurangi sama dengan 1 dengan metode eliminasi. Kita kerjakan dari langkah pertama. Letakkan kedua persamaan ke dalam urutan yang sama. Maksudnya begini, kalau persamaan pertama variabelnya x dulu baru y, maka persamaan kedua juga harus x dulu baru y. Kalau di sini kan sudah sama urutannya, jadi kita langsung saja ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu samakan koefisien salah satu variabel. Koefisien artinya angka yang berada di depan variabel. Kita bebas pilih mau disamakan koefisien x atau koefisien y.
Tapi karena di soal ini koefisien Y sudah sama, berarti langkah kedua sudah selesai. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu eliminasi variabel yang koefisiennya sama. Di sini koefisien yang sama adalah Y, berarti yang dieliminasi adalah variabel Y. Cara eliminasinya yaitu kalau tandanya sama, kita kurangkan persamaannya. Tapi kalau tandanya beda, kita tambahkan persamaannya. Di sini variabel Y-nya sama-sama negatif kan? Berarti persamaan ini dikurangkan. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 3. Lalu untuk mencari nilai Y, kita ulang lagi langkah pertama sampai langkah ketiga. Langkah pertama kita skip saja ya karena sudah berurut. Sekarang langkah kedua yaitu samakan koefisien salah satu variabel. Tadi yang kita samakan koefisiennya adalah variabel Y. Sekarang kita samakan koefisien variabel X. Cara menyamakannya menggunakan kali silang. Persamaan yang atas kita kali 1 dan persamaan yang bawah kita kali 2. Hasil persamaan yang atas tetap yaitu 2x dikurangi sama dengan 4 dan hasil persamaan yang bawah yaitu 2x dikurang 2y sama dengan 8. Lanjut ke langkah yang ketiga yaitu eliminasi variabel yang koefisiennya sudah sama. Di sini kan yang sudah sama koefisiennya adalah variabel X dan variabel X sama-sama bernilai positif, maka kita kurangkan kedua persamaan tersebut. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 2. Jadi solusi dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas cara yang keempat dalam menentukan solusi, yaitu menggunakan metode campuran. Kita sudah mempelajari metode substitusi dan metode eliminasi dalam menyelesaikan SPLDV. Nah, metode campuran ini merupakan proses menyelesaikan SPLDV dengan menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama, eliminasi salah satu variabel. Dan kedua, substitusikan hasil pada langkah pertama ke persamaan pada soal. Agar benar-benar paham, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan solusi dari persamaan 2x dikurangi sama dengan 4 dan x dikurangi sama dengan 1 dengan metode campuran. Di sini ada dua persamaan ya. Persamaan pertama, 2x dikurangi sama dengan 4 dan persamaan kedua, x dikurangi sama dengan 1. Kita kerjakan langkah yang pertama yaitu eliminasi salah satu variabel. Saya akan eliminasi variabel Y. Ini kan koefisien variabel Y-nya sudah sama, yaitu sama-sama 1. Dan tandanya juga sama-sama negatif kan? Jadi kita langsung kurangkan aja, berarti hasilnya adalah X sama dengan 3. Kemudian untuk mendapatkan nilai Y-nya, kita lanjut ke langkah kedua. Kita substitusikan nilai X ini ke salah satu persamaan. Di sini saya pilih persamaan X dikurangi sama dengan 1. X-nya kita ganti dengan 3, berarti persamaannya menjadi 3 dikurangi sama dengan 1, maka hasilnya adalah Y sama dengan 2. Jadi solusi dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Itu saja materi yang kita pelajari bersama-sama. Semoga penjelasan saya bisa membantu dan bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.